Assalamualaikum, hai, di video kali ini aku akan bikin budgeting untuk bulan Agustus. Tapi sebelumnya aku mau ngumpulin dulu sisa-sisa uang budget bulan Juli. Mudah-mudahan banyak ya teman-teman. Harusnya sih aku cocokin dengan catatan, cuman untuk bulan Juli aku belum sempat mencatat detail pengeluaran. Oh ya, sebagiannya aku nggak keluarin ya teman-teman, seperti kemarin Pamsimas aku belum bayar, terus uang darurat itu sama logam mulianya belum sempat aku beliin. Nah, uang dana daruratnya aku pindahin ke binder sinking fund, juga uang untuk sinking fundnya sama uang nabung hutangnya aku pindahin. Next, uang hasil perjuangan, sisa perjuangan aku pisah-pisahin biar gampang. Terus pecahan 50 aku masukin ke tabungan dana darurat, ke tabungan hutang, ke tabungan usaha, dan berapa pos sampai 50-nya habis. Nah, sisanya aku simpen dulu ya teman-teman. Rencananya mau aku masukin ke challenge menabung, tapi aku belum punya templatenya. Nah, sekarang waktunya untuk bikin budgeting bulan Agustus. Ini adalah budgeting kedua aku ya teman-teman, dan aku kemarin gak sabar banget mau bikin budgeting ini, nunggu akhir bulan dan sampai awal bulan pas gajian. Mungkin karena baru ya teman-teman, jadinya masih semangatnya. Jadi berharapnya sih semangat ini bisa sampai terus. Oh ya, berhubung ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara tercinta kita, jadi aku mau temanya itu bernuansa-nuansa merah putih, biar semangatnya sama kayak semangat para pahlawan kita dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Berhubung tanggal 17-annya udah dekat, mungkin sebagian kita ada yang lagi sibuk nih mau mempersiapkan perayaan kemerdekaan. Mungkin sebagian anak-anaknya ada yang mau ikut lomba 17-an, atau ada yang mau ikut pawai. BTW ini udah berapa tahun mungkin nggak ada perayaan kemerdekaan ya teman-teman, dikarenakan COVID, dan insya Allah mulai tahun ini akan diadain lagi nih kayak pawai-pawai kemerdekaan dan lomba-lomba 17-an yang rame-rame gitu. Wah, pasti seru dong ya teman-teman. Ngomong-ngomong masalah kemerdekaan, ada juga loh istilah kemerdekaan finansial. Masing-masing orang pasti mempunyai makna yang berbeda mengenai kemerdekaan finansial. Kalau bagi aku sendiri sih, kemerdekaan finansial akan diperoleh saat aku udah gak punya hutang lagi, gak punya tagihan lagi. Mungkin sebagian yang lain menganggap kemerdekaan finansial saat mereka bisa membeli apa yang mereka inginkan dan mempunyai aset yang banyak. Jadi bagi yang belum mencapai kemerdekaan finansial, yuk sama-sama kita berniat menggapai kemerdekaan finansial. Caranya gimana? Ya dengan mengatur budgeting keuangan kita tiap bulan. Alhamdulillah untuk income bulan ini yang aku atur budgetingnya meningkat dari jumlah yang bulan lalu, karena bulan lalu kan aku dapat semacam kayak tunjangan dan terimanya itu di pertengahan bulan. Jadi aku masukin aja ke
budgeting di bulan ini. Ini pembagian persenannya sesuai dengan teori seperti bulan kemarin ya teman-teman. Living 75%, saving 20%, dan playing 5%. Seperti yang sudah pernah aku bilang bulan kemarin, persenan ini nggak mutlak ya teman-teman. Ini hanya salah satu contoh untuk anggaran yang mempunyai hutang. Kebetulan aku mempunyai hutang dan suami juga ada tanggungan hutang. Namun kita udah bagi-bagi jatah bayar hutang ceritanya. Kemarin sih niatnya kelebihan dari bulan yang lalu mau aku masukin semua ke pos saving. Tapi ternyata ada sedikit perubahan di pos living. Jadi nggak full semua aku masukin ke saving. Nah, untuk dana darurat aku tambahin dari bulan lalu, sekarang jadi 300.000. Tabungan logam mulia tetap kayak bulan lalu. Nabung hutang juga aku tambahin jadi 200.000. Sekarang aku mau ngebanyakin tabungan jangka panjang seperti pendidikan, untuk usaha, dan aku tambahin untuk tabungan kurban. Selain itu aku juga mau nabung untuk hadiah dan kebutuhan keluarga yang lain-lain seperti mainan anak-anak atau baju kita, baju suami, atau kebutuhan lainnya. Untuk post playing aku khususin buat sinking fund. Sebenarnya aku masih bingung bedanya tabungan biasa sama sinking fund. Cuman di sini aku fokusin sinking fund nih buat tabungan jangka pendek yang jumlahnya itu tahu dan jangka waktunya udah ditahu. Sementara kalau tabungan sih mungkin yang bentuknya jangka panjang, yang jumlahnya agak besar atau jumlahnya belum aku prediksi berapa, jadi kapanpun diambil bisa jika dibutuhkan. Jadi sinking fund aku bulan ini untuk liburan, untuk perintilan dapur, dan sama untuk perlengkapan rumah. Cuma aku detailnya belum menetapin mau beli apa, cuman ya nanti mungkin bulan depan udah aku detailkan buat apa. Next, untuk post living aku bikin pembagiannya menjadi variable expense sama fixed expense. Fixed expense ini berupa pengeluaran tetap, sedangkan variable ini berupa pengeluaran yang tidak tetap. Sebenarnya jumlahnya ya yang tidak tetap, tapi item-itemnya sih masih sama kayak bulan yang lalu. Untuk fixed expense itu aku bagi dua lagi menjadi giving sama hutang. Giving itu berupa sedekah sama orang tua, sedangkan hutang itu adalah angsuran BTN aku. Sedangkan untuk variable expense atau belanja yang tidak tetapnya itu berupa belanja mingguan, belanja anak, kucing, bayar listrik, pulsa. Sama yang bedanya dari bulan kemarin, bulan ini aku tambah sama dana tak terduga sebesar 200.000. Selanjutnya aku cocokin jumlah di budgeting aku dengan jumlah presentasi di awal sesuai planning awalnya, dan diperoleh jumlah untuk post living itu
5.400.000 realnya, sementara dari persenannya mestinya 6.750.000. Artinya ini di bawah standar, di bawah target maksimal. Dan untuk pos saving realnya 3.100.000, sementara persenannya cuman 1.800.000. Ini bagus ya teman-teman, berarti ini melebihi dari target maksimal nabung. Dan post playingnya ini realnya 500, sementara planning awalnya 450. Hanya melebihi 50, bisa ditoleransi ya teman-teman. Jadi sementara post living aku kurang dari batas, itu bagus, saving aku bagus, dan playingnya melebihi sedikit. Untuk finishingnya jangan lupa aku mau ngasih stiker-stiker buat mempercantik dan meramaikan suasana kemerdekaan.